Hai adik-adik, ini Aunty Roslyn. Cerita sekolah Sabat hari ini bertajuk Perjalanan Yakub Berakhir. Ayat hafalan terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 6 yang berbunyi, kita menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan melalui kebaikan kita. Message hari ini ialah berbuat baik di rumah menolong kita belajar bagaimana melayani orang lain. Fikirkan mengenai seseorang dalam keluargamu yang membantumu tanpa diminta. Apakah yang mereka telah lakukan untukmu? Adakah kebaikan mereka mengejutkanmu? Cerita kita minggu ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang penting. Kita belajar bagaimana untuk melayani orang lain dengan berbuat baik di rumah. Pagi itu, Yakub bangun dan meneruskan perjalanannya yang jauh ke Haran. Dia telah meninggalkan rumahnya oleh kerana abangnya sangat marah terhadapnya. Yakub telah menipu ayahnya dan mendapat berkat istimewa yang sepatutnya menjadi milik abangnya. Disebabkan hal itu, ibunya berfikir bahwa lebih baik bagi dia untuk pergi dan tinggal bersama abangnya Laban buat sementara waktu. Dia juga berharap agar Yakub akan menemukan seorang istri baginya di sana. Pada malam sebelumnya, ketika dia tidur dengan sebuah batu sebagai bantalnya, dia telah bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia telah melihat sebuah tangga dan malaikat-malaikat naik dan turun pada tangga tersebut. Lalu Tuhan berbicara kepadanya dan telah berjanji untuk beserta dengannya. Yakub menyembah Tuhan ketika dia bangun dan telah berjanji bahwa Tuhan akan menjadi Tuhannya. Sekarang dia sudah bersedia untuk meneruskan perjalanannya. Ia adalah perjalanan yang jauh, kira-kira 450 batu. Ia mengambil masa beberapa minggu untuk berjalan kaki. Akhirnya, setelah berjalan selama berhari-hari, Yakub mendekati kota Haran. Dia berharap akan menemui keluarga ibunya di sana. Perjalanannya semakin berakhir dan dia sangat gembira. Di pinggir kota Haran, Yakub melihat sebuah perigi. Waktu itu kira-kira tengah hari dan terdapat 3 kawanan domba berkumpul di sana. Kenapa domba-domba ini berada di perigi pada waktu tengah hari? Dia tertanya-tanya. Perigi itu berbeza dari perigi-perigi yang berhampiran dengan rumah Yakub. Dia melihat sebuah batu yang sangat besar menutupi mulut perigi itu. Tidak ada palungan tempat di mana domba-domba itu boleh minum. Yakub mendekati perigi itu dan bercakap-cakap dengan gembala-gembala yang berkumpul di sana. Saudara-saudaraku, kamu datang dari mana? Dia bertanya. Kami datang dari Haran. Seorang gembala menjawab. Adakah kamu mengenal seseorang yang bernama Laban yang tinggal di sana? Yakub bertanya. Ya, kami kenal dia. Jawab gembala-gembala itu. Lalu Yakub bertanya lagi. Adakah dia sehat-sehat saja? Ya, jawab salah seorang dari gembala-gembala itu. Itu dia anak perempuannya Rahel yang sedang berjalan menuju ke sini beserta domba-dombanya. Dia seorang gembala. Lelaki itu menunjuk kepada seorang wanita muda yang berjalan ke arah mereka. Yakub berpaling dan melihat Rahel menuju ke perigi. Dia sedang memimpin 1 kawanan domba, tetapi masih agak jauh. Yakub terus berbual-bual dengan gembala-gembala itu. Beritahu saya, kenapa kamu tidak memberi minum domba-domba kamu dan membawa mereka kembali ke padang rumput? Dia bertanya. Hari masih siang. Tidak boleh, mereka menjawab. Adalah menjadi kebiasaan bagi kami untuk menunggu semua kawanan dikumpulkan. Apabila semuanya sudah ada di sini, barulah kami akan mengalihkan batu yang besar itu dari mulut perigi. Kemudian semua haiwan akan minum dan kami akan menutupnya kembali. Sementara Yakub dan gembala-gembala itu berbual, Rahel dan domba-dombanya tiba. Yakub pergi ke perigi.
Dengan mudah dia menggulingkan batu berat itu dari mulut perigi. Lalu dia membawa domba-domba paciknya Laban untuk minum dan merawat mereka. Dengan sopan dia berbicara kepada Rahel, Saya Yakub, saya salah seorang daripada saudara-saudara kamu. Saya telah datang jauh untuk bertemu dengan keluarga kamu. Kakak kepada ayah kamu Ribka adalah ibu saya. Dia sungguh gembira karena akhirnya menemui seorang saudara sehingga dia mulai menangis. Perjalanannya yang jauh telah berakhir. Dia bersama dengan keluarganya kembali. "Tolong tunggu di sini," Rahel berseru. "Saya ingin memberitahu ayah saya bahwa kamu ada di sini." Lalu dia berpaling dan dengan cepat berlari menuju ke rumah. Rahel yang teruja memberitahu ayahnya mengenai Yakub. Laban sungguh kagum karena Yakub datang sejauh itu. Dia bergegas kembali ke perigi bersama dengan Rahel. Saya sangat gembira bertemu dengan kamu, Yakub. Dia berseru. Dia memeluk anak saudaranya itu dan mencium pipinya. Itu adalah adat mereka. Kami sangat gembira kamu berada di sini. Mari kita pulang supaya kita boleh bercerita. Laban memimpin jalan dan segera sampai ke rumah Laban. Di sana Yakub menceritakan tentang keluarga yang ditinggalkannya. Dia bercerita mengenai ibunya Ribka dan bagaimana dia menghantar Yakub kepada Laban. Dan Laban menyambut anak saudaranya Yakub ke rumahnya. Yakub segera menjadi sebahagian daripada keluarga Laban. Ya, Yakub menolong Rahel dengan memindahkan batu yang berat itu dari mulut perigi. Dan dia juga menolong Rahel memberi minum domba-dombanya. Tidak ada sesiapa pun yang meminta dia untuk menolong. Dia menunjukkan kesopanan dan kebaikan kepada Rahel. Bolehkah kamu menolong orang lain tanpa diminta? Dengan berbuat baik kepada keluarga kamu sendiri, kamu belajar untuk melayani orang lain. Apakah yang kamu akan lakukan untuk melayani orang lain pada minggu ini?